Dengan hormat Bapak Ibu Sri Anwar-Kumati SHMH, kami silakan. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Rapat paripurna kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya Rahayu. Yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati Wakil Bupati Badung, yang kami hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung beserta para asisten sekda, inspektur, staf ahli, sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, dan camat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung. Yang kami hormati Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, pimpinan BPD Bali Cabang Badung dan Cabang Maluku. Yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Yang kami hormati tim penggerak PKK, Ketua KPWara dan Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Badung. Yang kami hormati tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli DPRD Kabupaten Badung. Sange Wangian Gijan, Jero Desa dan Kabupaten Badung. Yang kami hormati Protokol dan Lurah Kabupaten Badung. Yang kami hormati para wartawan, hadirin serta rapat paripurna dewan yang kami muliakan. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengaturkan kata ibadah, mengajarkan budaya dan disimpulkan dalam desa yang dewasa. Tuhan yang Maha Esa, karena atas asung ketuaan murahnya, kita sekalian dapat berkumpul di ruang sidang utama bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka menghadiri rapat paripurna ke-8 masa persidangan pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung tahun sidang 2025 sampai 2026 dengan acara pokok yaitu sambutan Bupati Badung dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-16 Ibu Kota Kabupaten Badung Manunggal tahun 2025. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Dalam kesempatan yang baik ini, kami, pimpinan dan atas nama seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan selamat Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November 2025 yang lalu, serta selamat dan merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang masing-masing jatuh pada hari Rabu tanggal 11 November 2025 dan hari Sabtu tanggal 29 November 2025 yang akan datang. Semoga dengan perayaan Hari Raya dan hari bersejarah tersebut senantiasa dapat meningkatkan saldo dan bakti kita kepada Ide Sang Yang Dewasa dan membangkitkan semangat kita untuk terus berusaha kompak dan solid bergotong royong dalam membangun Kabupaten Badung menuju Kabupaten Badung yang sehat, kuat, sejahtera, dan bahagia. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa untuk memperingati Hari Jadi Kota Bengkulu yang ke-16 hari ini, di samping kita telah melaksanakan upacara yang dilaksanakan secara rutin setiap
dapat menyampaikan program-program yang telah dicapai dan yang akan dicapai secara luas dengan seluruh komponen masyarakat Badung, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hari jadi Kota Mangkulo yang kita peringati hari ini hendaknya dijadikan momentum untuk merefleksikan kembali hal-hal yang telah kita lakukan, kemajuan yang telah kita capai, dan hambatan-hambatan yang kita alami selama ini. Sehingga cita-cita kita untuk membangun dan membangun yang sejahtera lahir dan batin dapat kita capai dengan menumbuhkan dan menggerakkan semua potensi yang ada sesuai dengan tema hari jadi Kota Mangkulo saat ini, yaitu Rumah Kerten Taksumi Buat, yang artinya menyatukan semua potensi yang ada agar memiliki vibrasi hidup kesejahteraan bagi Kota Badung di bumi Badung yang kita cintai. Hadirin dan rapat paripurna yang kami muliakan, berdasarkan laporan PLT secara sewa dari 45 orang anggota dewan termasuk kami pimpinan telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 30 orang dan tidak hadir sebanyak 15 orang. Dengan memohon bimbingan ide sang yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang kami hormati, kita memasuki acara pokok pada rapat paripurna hari ini, yaitu sambutan Bupati Badung dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ibu Kota Kabupaten Badung Mangkulo yang ke-16 tahun 2025. Untuk itu kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung. Yang juga saya hormati Wakil Bupati Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Sekretaris Daerah, beserta seluruh pejabat lengkap lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan organisasi kewanitaan Kabupaten Badung, yang hadir langsung saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, Ketua GOW Kabupaten Badung, Ketua Gatiwara Kabupaten Badung, Ketua dan Monitor Persatuan Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, Ketua KPU, Bawaslu Kabupaten Badung, para Direksi Perusahaan Daerah, para DPD Badung, Cabang Badung dan Mangkulo, para tenaga ahli DPRD dan fraksi DPRD Kabupaten Badung, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati dan banggakan. Mengawali sambutan ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Yang Dewasa Tuhan Yang Maha
Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan melalui sidang paripurna istimewa ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-16 Ibu Kota Kabupaten Bandung Mangupur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan pula atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bandung, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025. Semoga semangat juang dan pengorbanan para pahlawan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa berada pada jalan yang benar dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bandung bersama seluruh masyarakat. Beberapa hari ke depan kita juga akan merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit kemenangan Dharma melawan adharma senantiasa menuntun langkah kita dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan terus berlandaskan kepentingan rakyat demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Hadirin sidang paripurna istimewa yang saya hormati, peringatan Hari Ulang Tahun ke-16 Ibu Kota Mangupur tahun ini mengusung tema Umat Ini Taksumi Buana yang bermakna menyatukan potensi untuk membangun Bandung. Tema ini mencerminkan tekad dan komitmen kita untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Bandung yang maju, harmonis, dan berkelanjutan. Melalui tema ini, kita menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun pariwisata yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tapi juga menjaga lingkungan dan nilai-nilai budaya. Kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung selama ini dirasakan manfaatkan secara luas oleh masyarakat. Hal ini tampak dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Bandung berjalan secara inklusif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung yang relatif tinggi juga menjadi sumber manfaat tidak hanya bagi masyarakat Bandung, tapi juga bagi kabupaten kota lainnya di Provinsi Bali. Sebagian dari pendapatan tersebut telah dikontribusikan melalui bantuan khusus BKK untuk membantu menyelesaikan berbagai program di daerah, mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah, serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dan solidaritas antar daerah di Pulau Bali. Hadirin sidang paripurna istimewa yang saya hormati, tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung. Pada tahun ini telah terjadi pergantian kepemimpinan bupati dan wakil bupati Bandung hasil pemilihan kepada serentak di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Melalui momentum peringatan ini, saya mengajak seluruh komponen masyarakat Bandung untuk bersatu padu, memperkuat kolaborasi, serta berkontribusi aktif dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bandung. Tahun 2025 juga merupakan tahun yang sangat strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional dan daerah, karena menjadi awal pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD semesta rencana periode 2025-2029 sebagai pedoman arah pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini menggambarkan kondisi daerah yang ingin kita capai pada akhir tahun 2029
melalui strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang terukur serta berorientasi hasil. RPJMD ini juga menjadi tonggak arah baru pembangunan baru yang menekankan inovasi, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan ekonomi hijau. RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 memuat visi, 7 misi, 7 tujuan, dan 11 sasaran pembangunan daerah. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung adalah mewujudkan pariwisata Bandung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai namun seperti lokal Bandung. Visi ini memiliki makna yang mendalam dan strategis dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berakar pada nilai budaya serta kelestarian lingkungan hidup Bali. Pembangunan sektor pariwisata harus berorientasi pada kualitas, tidak hanya dalam aspek pelayanan dan daya tarik wisata, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Sabta Kriya Adi Cipta sebagai alat pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan, yaitu 1. Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni, dan budaya Bali. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan kaum Bandung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bandung melalui optimalisasi potensi wilayah. 4. Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, permukiman, serta membangun jaringan jalan baru. 6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berbasis kompetensi serta digital. 7. Meningkatkan kualitas pariwisata Bandung agar semakin berdaya saing dan berkelanjutan. Hadirin sidang paripurna istimewa yang saya hormati, capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Bandung hingga triwulan ketiga tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Berdasarkan indikator ekonomi makro, daerah berbagai kemajuan berhasil dicapai sebagai hasil bersama seluruh komponen masyarakat Bandung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pada triwulan ketiga tahun 2025 telah mencapai 5,58%. Capaian ini mencerminkan semakin kuatnya pemulihan ekonomi daerah yang ditopang oleh aktivitas pariwisata, perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Tren pertumbuhan ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan melalui kebijakan strategis yang mampu menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi daerah. Kami berharap agar pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga merata hingga seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Dari sisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan signifikan dari 2,23% pada tahun 2024 menjadi 1,90% pada tahun 2025, turun sebesar 0,33%. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrim berhasil ditekan hingga 0%, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi masyarakat Bandung yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Capaian positif juga terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 1,83% pada tahun 2024 menjadi 1,58% pada tahun 2025. Penurunan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, dunia
usaha dan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja seiring dengan membaiknya sektor pariwisata dan perekonomian daerah secara umum. Indikator makro lainnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan tetap berada di atas rata-rata nasional maupun provinsi Bali. IPM Kabupaten Bandung pada tahun 2024 tercatat sebesar 83,73, masuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan akses dan kualitas layanan dasar khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah, akademisi, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, serta komponen masyarakat Kabupaten Bandung yang disertai dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung. Dengan semangat kebersamaan ini, berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap sehingga kita bersama untuk mewujudkan masyarakat Bandung yang unggul, maju, dan sejahtera semakin dekat untuk dicapai. Hadirin sidang paripurna Dewan yang istimewa yang saya hormati, dalam sidang dalam rangka menjaga eksistensi serta keberlanjutan capaian pembangunan sekaligus upaya peningkatan daya saing daerah, pemerintah Kabupaten Bandung bersama DPRD telah menetapkan kebijakan pembangunan sebagai bagian dari strategi akselerasi pemenuhan target-target RPJMD yang diawali dengan kebijakan pergeseran anggaran dan penetapan perda perubahan APBD tahun anggaran 2025, di mana hal-hal yang menjadi program prioritas daerah telah dialokasikan serta direalisasikan, antara lain kegiatan bimbingan belajar bahasa Inggris, pemberian penghargaan bagi masyarakat tertib administrasi akte kematian, pemberian bantuan uang hari sebesar 2 juta per kakak, program bedah rumah, program kredit CD Kumbara, penanganan persampahan, penertiban kawat udara provider, program home care, jaminan kesehatan Kerama Bandung, program pembangunan jalan baru, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu mencapai usia 75 tahun ke atas, penghargaan bagi veteran, dan bantuan bagi penyandang disabilitas. Selain hal-hal tersebut, dalam rangka upaya mempercepat penyelesaian berbagai isu dan permasalahan daerah, terutama berkaitan dengan langkah penyelesaian kemacetan lalu lintas, pemerintah daerah Kabupaten Bandung atas persetujuan DPRD telah menandatangani perjanjian pinjaman daerah bersama PT Sarana Multi Infrastruktur SMI untuk membiayai pembangunan jalan-jalan baru dalam rangka mengurangi kemacetan di wilayah Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara. Tentunya kebijakan ini diharapkan tidak saja bertujuan untuk menjamin kepastian penyelesaian persoalan kemacetan yang kerap terjadi, namun juga diharapkan akan dapat menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendongkrak potensi pendapatan asli daerah. Hadirin yang saya hormati, dari hal-hal yang telah direkakan tadi, saya menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan yang telah kita laksanakan belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh harapan masyarakat. Masih terdapat berbagai tantangan yang perlu kita hadapi bersama, baik dari faktor internal maupun eksternal, termasuk dinamika ekonomi global dan keterbatasan sumber daya. Namun demikian, dengan semangat kebersamaan, komitmen, dan kerja keras, kita akan terus berinovasi dan berupaya agar Bandung mampu bangkit lebih kuat, tumbuh lebih sehat, dan berkembang secara berkelanjutan.
Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas dukungan serta kerjasama seluruh pihak, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, jajaran pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Semoga dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-16 Ibu Kota Mangupuro ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun Kabupaten Bandung yang unggul, berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan, sinergi, dan pengabdian tulus, mari kita jadikan Bandung tidak hanya sebagai daerah yang maju secara ekonomi, tetapi juga harmonis dalam budaya serta sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Semoga ide yang berkuasa Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan karunia bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu. Demikian tadi telah kita dengarkan sambutan Bupati Bandung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung mengucapkan dirgahayu Ibu Kota Mangupuro ke-16. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bandung beserta seluruh jajarannya, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, forum koordinasi pimpinan daerah, hadirin serta seluruh kerabat Bandung yang sudah dengan penuh semangat membangun Bandung yang kita cintai untuk mewujudkan Bandung yang santi dan jaga kita. Selanjutnya kami persilakan pembawa acara untuk memandu acara selanjutnya. Undangan dan hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Kami hormati. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesailah rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung hari ini. Perkenankan saya atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketekunannya mengikuti acara rapat hari ini. Tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama pelaksanaan rapat paripurna hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa,
Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung hari ini kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.